warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Ibu. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang contoh-contoh soal di hidrokarbon ya. Jadi kalian sudah Ibu berikan PowerPoint-nya dan mungkin juga sudah kalian pelajari. Sekarang kita akan bahas beberapa soal di hidrokarbon. Nah, kalian sudah tahu senyawa hidrokarbon itu apa? Yaitu senyawa yang terdiri atas atom hidrogen dan atom karbon. Nah, jadi salah satu keunikan dari atom karbon itu adalah mempunyai 4 elektron valensi. Kenapa dia bisa memiliki 4 elektron valensi? Nah, kalian tahu nomor atom karbon berapa? 6 ya. Nah, 6. Ini konfigurasi elektronnya bagaimana? Masih ingat kan di kelas 10 kemarin kita sudah belajar ya. Jadi 1s2, 2s2, 2p, 2. Ini 2 dan ini 4 ya. Nah, 4 inilah elektron valensi. Nah, sekarang apa hubungannya dengan hidrokarbon? Nah, karena mempunyai 4 elektron valensi ini, jadi C ini bisa berikatan dengan 4 atom yang lainnya. Jadi dia punya 4 tangan ya. Nah, dia bisa berikatan dengan atom lainnya ya. Bisa dengan C, bisa dengan H, atau bisa juga dengan O. Nah, seperti itu. Nah, karena kita membahas tentang hidrokarbon, jadi C ini akan berikatan hanya dengan atom karbon yang lainnya atau dengan atom hidrogen. Oke, kita akan masuk ke materi atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner ya. Jadi Ibu akan berikan satu contoh soal. Ibu akan berikan satu contoh soal ya. Kita misalkan C-nya ada 5. Ya. Ini ada 5 C-nya. Nah, di sini akan Ibu tambahin lagi C-nya 1 sebagai cabang. 2 ya maksud Ibu. Di sini ada 1 lagi. Lalu di sini ada 1. Nah, sekarang ini sudah ada C semua nih. Nah, ingat C tadi mempunyai 4 ikatan, 4 tangan ya. Jadi yang belum mempunyai 4 tangan atau 4 ikatan, silahkan ditambahi dengan atom hidrogen ya. Jadi ini C yang ini hanya punya 1 nih. Ya, kita tambahin 1. Karena dia punya 1, kita berarti harus menambahkan 3 ya. Berarti CH3. Lalu yang atas, C-nya hanya punya 1 tangan. Berarti dia menambahi 3. Yang ini, C-nya sudah punya 4 ya. Ada 1, 2, 3, 4. Sudah 4 tangan. Berarti tidak perlu ditambahi H. Lalu yang ini ada 1, 2. Berarti ditambahi dengan CH-nya ada 2. Ini C-nya berikatan dengan berapa? 1 cuman ya. Ada 1 tangan. Berarti hanya harus ditambahkan 3. Lalu yang lanjut, ini C-nya ada 2 tangan. 1, 2. Berarti hanya ditambahi 2. Lalu yang ini C-nya ada 1, 2, 3. 3 tangan. Berarti ditambahi cukup 1. Yang ini ada 1 tangan. Berarti tinggal menambahi 3. Satu lagi. Yang ini tinggal nambahi 3 ya. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kalian masih ingat atom karbon primer itu apa? Yaitu atom karbon yang berikatan dengan 1 atom karbon lainnya. Nah, sekarang kita lihat. Di sini, kita lihat tangan-tangannya C ini. Nah, kita lihat dulu yang ini ya. Jadi, atom C yang ini hanya punya 1 ikatan dengan C. Jadi, di sini kita beri tanda 1 karena ikatan dengan C-nya hanya 1. Sekarang coba yang ini. Yang ini hanya berikatan dengan C 1 juga. Berarti di sini kita tandai 1. Lalu yang ini, C ini. Ini keempat tangannya berikatan dengan apa? Yang ini ke C, yang ini ke C, yang ini ke C, dan yang ini ke C. Berarti dia ada 4 ikatan karbonnya. Berarti kita tandai 4. Sekarang yang ini. C-nya berikatan dengan ada 1, ada 1. Berarti
ada 2 ya. Lanjut ke sini, ini ada 1, ada 2. Berarti di sini kita tandai 2. Ini ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Berarti di sini 3. Ini ada 1, yang ini ada 1. Nah, atom karbon primer itu kita tandain 1. Ini primer. Atom karbon sekunder 2 ya. Atom karbon tersier 3. Dan atom karbon kuarterner itu ada 4 ikatan dengan C yang lain. Nah, sekarang kita hitung. Untuk atom karbon primer dengan lambang 1 derajat ya. Ada berapa? Ada 1, 2. Oh, ini belum ya. Ini ada 1 ikatan dengan C ya. Ini berarti 1 derajat. Kita hitung. Untuk atom karbon primernya 1 ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti atom karbon primernya ada 5. Sekarang sekunder. Sekunder ini tandanya ada 2. Kita lihat 1, 2. Nah, cuman ada 2. Sekarang tersier. Tersiernya dengan lambang 3. Kita lihat yang angka 3 mana? Ada 1 cuman. Dan yang terakhir kuarterner. Kuarterner dengan lambang 4. Ada 1 cuman ya. Nah, jadi ada berapa totalnya nih? 5 tambah 2 tambah 1 tambah 1. 5 tambah 2, 7, 8, 9. Berarti ada 9. Kita hitung benar tidak? C-nya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini sudah benar ya. Nah, seperti itu. Nah, ini udah sampai ke atom primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Nah, kalian juga bisa menyimpulkan. Jadi kalau misalkan primer ibu singkat saja ya. Untuk primer apa ya? Jadi untuk 1, 2, 3, 4. Jadi untuk primer ya, untuk primer itu biasanya CH3 ya. Untuk sekunder biasanya apa? CH2. Lalu untuk tersier biasanya hanya CH, hanya ada 1. Dan untuk kuarterner itu C-nya tidak berikatan dengan H ya. Nah, seperti itu. Kalian bisa mencari atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarterner dengan melihat ininya saja. Tapi ingat, jangan salah membuat ini. Kalau kalian salah tulis, biasanya langsung salah hasilnya. Jadi lebih baik dengan cara dilihat tangan-tangannya ya, tetap dilihat tangan-tangannya. Nah, seperti itu. Jadi untuk contoh-contoh soal yang lain silahkan kalian pelajari, dan kalau ada yang bingung boleh ditanya dengan ibu. Nah, sekarang kita masuk ke subbab alkana ya. Nah, untuk alkana rumus umumnya apa? CN H2N plus 2 ya. Jadi kita misalkan C-nya ini ada 5. Berarti hanya ada berapa? Kita masukkan ya. CN H2N plus 2. Jadi N-nya ini dianggap 5. Berarti hanya berapa? 2 dikali 5 ditambah 2. Berarti C5 hanya ada 2 kali 5, 10 ditambah 2, 12. Apa namanya? Pentana ya. Pentana. Nah, jadi penamaan hidrokarbon ini juga harus kalian ingat ya.
untuk penamaan dasarnya. Jadi kalau C-nya 1 itu disebutnya apa? Metana. C-nya 2 etana, C-nya 3 propana, C4 butana, C5 pentana, dan seterusnya. Itu harus kalian hafal, oke? Nah, sekarang kalau misalkan ibu buat rumus strukturnya nih. C-nya ada 5 ya. Oke, C-nya ada 5 nih. Oke, jadi kalau kita tambah ini, ada 1 tangan berarti CH3, 2 tangan CH2, ini CH2, ini CH2, dan ini CH3. Nah, sekarang ini disebutnya apa? C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti namanya pentana ya. Karena dia tidak ada cabang, makanya disebut N-pentana atau normal pentana. Nah, Bu, berarti kalau normal itu bentuknya lurus ya, Bu? Enggak ya, enggak mesti ya. Jadi bisa kita buat seperti ini. Kita buat misalkan seperti ini. Belok nih. Nih, bentuknya tidak lurus kan? Tapi dia ada belok ke sini, ke bawah. Lalu lanjut lagi. Nah, ini juga tetap disebut N pentana ya, normal pentana. Kenapa disebut normal pentana? Karena dari C yang ketiga ini dia tidak punya lagi cabang ke sini. Dia cuma belok saja nih. Nah, berarti dia termasuk rantainya, rantai utamanya. Walaupun belok ke bawah. Oke? Seperti itu ya. Ya disebutnya N pentana. Sekarang kita masuk ke contoh soal penamaan. Ibu misalkan ibu punya soal yang soalnya kita buat yang tadi aja ya, yang atom karbon primer tadi ya. Nah, syarat yang pertama untuk tata nama alkana itu adalah rantai yang terpanjang adalah rantai utama. Oke. Nah, rantai utama itu tidak mesti lurus kan, Ibu bilang tadi. Jadi kalian lihat nih. Ini kalau lurus ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. C-nya ada 5 ya kalau lurus. Nah, kalian bisa belok nih. Kalau misalkan di sini ada di atas, kita belok. Kalau ke sini misalkan 1, 2, 3, 4 itu bukan ya. 1, 2, 3 itu tidak mungkin. Jadi kita coba belok 1, 2, 3, 4, 5. C-nya sama, ada 5 ya. Sekarang kita coba lagi dari yang bawah. Oke. Oh, ini ada satu lagi. Nah, kita lihat dari yang bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti C-nya ada 6. Nah, kalau yang tadi C-nya ada 5, kalau dari sini dia ada 6, berarti inilah yang menjadi rantai utama ya. Ya, kita buat rantai terpanjangnya berarti seperti ini. Ya, bisa juga kok, misalkan nih kita belokkan ke sini. Bisa juga, karena apa? Karena kalau ke sini dengan ke sini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Boleh. Atau ke sana juga boleh sama-sama 6 ya. Nah, C-nya 6 itu apa namanya? Sana ya. Heksana. Oke. Nah, sekarang syarat yang kedua yaitu rantai utama diberi nomor mulai dari rantai yang memiliki cabang. Jadi di sini rantai utamanya sudah kita buat. Sekarang yang punya cabang yang mana saja? Ini ada cabang, ini ada cabang, dan ini ada cabang. Sekarang penomoran itu mulai dari ujung rantai utama. Kita lihat kalau ini cabang ya.
kita lihat kalau penomorannya dari sini 1, 2, 3, berarti cabangnya ada di C ke 3. Lanjut, kalau misalkan C-nya ada di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, C-nya ada ke 5. Nah, coba kalau kita dari ujung sebelah sini, ini cabangnya ada ke 1, 2, berarti cabangnya ada ke 2, 3, 4, berarti 2 dengan 4. Nah, kalau dari sini kita punya cabang dari nomor 3. Kalau dari sini kita punya cabang dari nomor 2. Berarti yang diambil adalah yang dari sini ya. Jadi C-nya ada di cabang kedua. Berarti kita buat di sini C-nya C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Sekarang kalau untuk cabang 1 itu namanya apa? Metil ya, cabang metil. Nah, sekarang kita lihat cabangnya ada di nomor berapa tadi? C yang kedua. Kita buat kita buat ya 2. Lalu ini metil bukan? Ini metil juga ya, karena satu cabangnya hanya satu tempat maksudnya. Jadi kita buat di sini nomornya 1, 2, 3, 4, berarti ada di 4. Nah, karena ada 2 cabang, maka dibuat 2 kali. 2, 4, 4. Nah, ini namanya apa kalau satu cabang? Metil ya. Kalau metil, ini ada 3 macam nih, 3 macam metil. Kalau ada 3 cabang dengan nama yang sama, maka disebut dengan tambahan. Kalau dia 2 cabang metil disebutnya dimetil. Kalau 3, 1, 2, 3, kita sebutnya trimetil. Trimetil. Heksana ya. Karena apa heksana? Karena rantai utamanya adalah C6 atau heksana. Nah, seperti itu. Jadi coba kalian kerjakan contoh-contoh soal yang ada di buku cetak. Nanti kalau ada yang bingung juga silakan tanyakan lagi ke ibu. Oke? Nah, mungkin itu saja materi ibu hari ini. Untuk penamaan alkena dan alkuna akan ibu berikan di video selanjutnya. Oke? Sekian. Jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya. Dan kalian juga boleh like atau komen, dan pastikan kalian menonton video ini dengan tuntas. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.